yaitu telah ditetapkan. Di mana ditetapkan? Di Lauhil Mahfuz. Ya, lauh itu adalah bahasa secara literal kita adalah sebuah tempat ya, seperti papan pengumuman gitu ya. Itu lauh mahfuz, jadi sebuah papan yang tersimpan di sana gitu. Atau sebuah kitab ya, kitab di sisi Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah ya sejak bumi ini diciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kolam ya, Allah menciptakan kolam di sini ada pena. Tulislah al-kainu wa masayakun. Tulislah apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, ini kolam yang menulis semuanya di situ. Nah, tulisan yang tersimpan di situlah yang disebut dengan lauh al-mahfuz. Nah, kemudian makna kedua dari kata kutiba di sini adalah furidho. Nah, ini furidho, diwajibkan. Jadi faradho, wajib. Kalau furidho jadi wajib. Semua kata kerja yang diawali dengan dhammah maknanya di, kutiba, ditetapkan atau diwajibkan. Furidho, diwajibkan. Kemudian ju'ila. Nah, ju'ila, dijadikan. Futiha, jadi fathah, futiha, dibuka. Duriba, dipukul. Nah, ini sambil belajar bahasa Arab gitu ya. Jadi, kalau kita melihat Al-Quran, ketika kata kerja itu atau fi'il itu diawali dengan dhammah, maknanya di. Diminum, syuriba. Jadi syaraba menjadi syuriba. Akala menjadi ukila. Ya, baik, kita teruskan lagi bahwasanya kataba, kutiba tadi makna yang pertama adalah qudiya, qada, qudiya, telah ditetapkan, dan yang kedua adalah furidho, telah diwajibkan. Kemudian yang berikutnya makna kutiba di sini wujiba, diwajibkan. Nah, ini kalau kita menemukan berarti ini kenapa kok menggunakan kata-kata kutiba? Ya, inilah keunikan bahasa Arab gitu ya. Subhanallah. Jadi di mana Allah menggunakan kata-kata furidho, di mana Allah mengatakan kata-kata kutiba, di mana Allah mengatakan kata-kata wujiba. Nah, ini kita akan mengetahui secara detail ini kalau kita mempelajari bahasa Arab. Ya, nanti kalau masuk kepada bahasa Arab, masuk kepada ilmu sastranya, waduh, lebih asik lagi gitu ya. Jadi kalau kita mempelajari bahasa Arab di sini, itu rasa-rasanya kita tidak perlu mempelajari yang lain lagi gitu. Karena saking asyiknya kita mempelajari bahasa Arab ya. Dan bahasanya ini sinonimnya sangat banyak sekali. Nah, kali lagi kata-kata kutiba. Kenapa di sana menggunakan kata-kata kutiba? Karena kata kutiba ini maknanya takkid, penguatan. Nah, panjenengan ketika dulu ketika akad nikah gitu ya. Nah, di situ menggunakan kata-kata fi'il madhi. Jadi kata kerja lampau. Angkahtuka wa zawwajtuka gitu ya. Nah, padahal belum nikah ini. Jadi kalau angkah itu aku telah menikahkan kepada kamu. Makna secara letternya, aku telah menikahkan kepadamu. Wa zawwajtuka, dan aku telah mengawinkan kepadamu. Nah, ini menggunakan fi'il madhi. Ini maknanya adalah takkid. Jadi menunjukkan bahwa aqdun nikah itu adalah aqdun mawthuq, yaitu perjanjian atau tadi ikatan yang sangat kuat. Jadi sehingga di situ menggunakan kata-kata angkahtuka wa zawwajtuka. Kemudian calon mempelainya mengatakan bahwa qabiltu. Nah, menggunakan qabiltu. Saya, kalau letternya saya telah menerima dia, padahal belum dia. Nah, ini menunjukkan tentang betapa ikatan yang sangat kuat sekali. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Kalau di Arab sana gitu ya, singkat-singkat saja. Qabiltu, selesai sudah. Nah, ini kalau di sana, kalau di Indonesia ini bisa gegeran gitu ya. Jadi bisa gegeran. Qabiltu, enggak sah katanya.
Nah, kalau di Arab sana kita sering menyaksikan di Masjid Nabawi gitu ya. Itu sering akad nikah terjadi di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi bisa sangat luas sekali, bisa beberapa orang nikah di situ ya. Biasanya pernikahan selesai sholat maghrib, biasanya dihadiri oleh keluarga saja, keluarganya yang hadir, ada saksi, ada walinya. Nah, nanti kalau resepsinya baru di luar ya. Nah, ketika mereka wali yang mengatakan saya nikahkan angkatuka wa zawaztuka maktubataka fulana binti fulan dengan mas sekian, yang laki mengatakan qabil tuh, selesai sudah. Itu sudah mencakup semuanya. Nah, betapa fi'il madi itu adalah memiliki makna. Jadi kata kerja lampau ini memiliki makna. Jadi telah ditetapkan, telah tetap bagi kalian, telah diwajibkan bagi kalian ya. Apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? As-siyam. As-siyam. As-siyam dari kata soma yasumu siyaman. Apa makna siam secara bahasa? Siam secara bahasa maknanya adalah al-habsu. Al-habsu. Habsun ya. Nah, ini pengetahuan bahasa Arab lagi. Kalau kata-kata yang di dalam Al-Quran kita jumpai ada tanwinnya an, in, un. Ya. Ghafurun, rahimun, siyamun. Nah, ini maknanya adalah perkataan yang umum. Dan itu merupakan kata benda atau disebut dengan isim. Jadi, habsun, siyamun, ini masih umum. Kalau sudah ada alif lamnya, al-habsu, nah, nggak boleh dikasih tanwin. Tanwinnya dihilang. Ghafurun, jadi al-ghafuru. Sami'un, menjadi as-sami'u. Nah ini. Kemudian siam ini makna secara bahasanya tadi, yaitu maknanya al-habsu. Kok bisa kita mengatakan maknanya al-habsu yaitu menahan diri? Mari kita perhatikan dalam surah Maryam. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kepada Maryam At-Tahirah, Maryam yang suci, binti Imran ya, membawa Nabi Isa alaihi salam yang masih bayi ketika itu ke Baitul Maqdis. Maryam ketika itu takut dan ragu-ragu, jangan-jangan saya nanti dituduh macam-macam dan saya ini dibuat saya akan disiksa katanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fakuli wa qarri 'aina wa kuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Makanlah kamu, minumlah kamu, nikmati kurma yang telah berjatuhan itu, dan minumlah air yang keluar dari bawah telapak kakimu. Nah, ini ternyata tidak hanya air Zam-Zam saja ya, yang keluar dari bawah telapak kaki Nabi Ismail. Ternyata ini juga ada air yang keluar dari telapak kaki Siti Maryam yang pada saat itu sedang bersandar di bawah pohon korma, kemudian ada air yang memancar gitu ya. Ini air kedua. Kemudian air yang ketiga yang memancar dalam Al-Quran ada lagi. Air yang memancar dari rumahnya Nabi Ayub alaihi salam. Wah, ini kalau dibahas ini panjang dia. Kemudian air yang keempat, itu air yang memancar lagi. Bahkan 12 pancaran mata air ya. Itu air yang dipukul atau bongkahan batu yang dipukul oleh siapa? Nabi Musa alaihissalam. Sehingga di daerah Yordan situ ada namanya Qaryatu Musa. Jadi kampung Musa. Jadi karena di situ diyakini, ya banyak versi ya, diyakini bahwa disitulah Nabi Musa alaihissalam itu memungkulkan tongkatnya, kemudian keluarlah 12 mata air ya. Jadi alhamdulillah kita sudah berkunjung ke kampungnya Nabi Musa itu ya. Nah, baik. Kemudian Maryam ketika itu mengatakan falan inni nazartu lirrahmani shauma. Hari ini saya niat puasa. Loh, puasanya apa? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya tidak akan berbicara kepada siapapun. Nah, ini falan ukallimal yauma insiya. Itu juga maknanya adalah puasa. Nah, kalau puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah absun.
absun anit ta'ami wasyarabi wasyahwat aw anil mubtirat min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Puasa yang dikehendaki oleh Allah di sini adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum serta menahan hawa nafsu dari terbit fajar as-shadiq. Ini fajar yang kedua ya. Fajar yang kedua ini adalah ketika azan dikumandangkan, azan subuh dikumandangkan, mulai saat itu sampai terbenamnya matahari. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, puasa seperti ini telah diwajibkan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Nah, puasa seperti ini telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat terdahulu. Akan tetapi umat-umat terdahulu ini puasanya lebih berat daripada kita. Begitu memasuki malam ya, begitu memasuki malam, mulai saat itulah mereka berpuasa dari malam sampai malam. Jadi berbukanya tidak maghrib, tetapi setelah begitu masuk waktu isya baru mereka berbuka. Sampai besok, sampai begitu seterusnya. Akan tetapi mereka pun merasa kuat. Bahkan mereka meminta tambahan supaya ditambah 10 hari karena mereka merasakan betapa nikmatnya orang yang berpuasa gitu ya. Jadi meminta tambahan dari Allah 10 hari lagi. Kemudian setelah itu nambah lagi menjadi 50 kali gitu ya. Kemudian mereka berpuasa dan mereka pun merasa lemah, merasa letih, merasa lelah dan merasa berat. Nah, sehingga mereka tinggalkan secara keseluruhan, yang tinggal puasa itu adalah hanya puasa Asyura saja. Itu pun dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ahli kitab dari kalangan Yahudi. Itu hanya puasanya hanya hari Asyura saja, yaitu memperingati dibebaskannya Nabi Musa dari kejaran Firaun. Nah, perlu diketahui bahwa sejarah puasa ini sebelum Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa yang 1 bulan ini, disebutkan dalam riwayat, dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa puasa yang pertama kali ditetapkan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu hanyalah 3 hari, salah satu ayyam min kulli syahr katanya. Hanya 3 hari dalam sebulan. Itu yang ditetapkan. Nah, kemudian ketika Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah yang mendapati orang-orang Yahudi berpuasa tanggal 10 Asyura itu, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kamilah yang lebih berhak menghormati Nabi Musa daripada mereka-mereka ini. Nah, kemudian Nabi Muhammad pun memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk puasa. Sampailah pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah, artinya 15 tahun Nabi menjadi Nabi. Nah, berbarengan dengan disyariatkannya puasa, di situ juga disyariatkannya jihad. Nah, jihad yang pertama ini adalah yaitu perang Badar, Ma'arakatu Badrin Al-Kubra ya. Nah, pada saat itu sahabat-sahabat ini sedang berpuasa, puasa pertama, dan juga diberikan pilihan. Nah, kalau dalam perjalanannya jauh ya, pada saat itu musim panas. Jadi kalau dilihat dari makna kata bahasa ya, Ramadan itu artinya panas. Jadi artinya panas atau terbakar. Nah, pada saat itu memang musim panas, sahabat-sahabat ini harus berjalan kurang lebih selama 170 kilo ya, jalan kaki, bayangkan di padang pasir itu ya, untuk menuju ke lembah Badar, dan disitulah bertemu antara pasukan yang membawa bendera tauhid dengan pasukan yang membawa bendera kesyirikan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala 314 orang itu mampu mengalahkan pasukan yang 1000 orang dia. Ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, banyak diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kembali lagi kepada makna daripada puasa di sini. Jadi puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang karena iman. Puasa yang dikehendaki oleh Allah adalah puasa yang dilakukan karena ingin mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang puasa karena iman, benar-benar karena iman, panggilan imannya gitu ya. Bukan memiliki tujuan-tujuan yang lain. Wah, saya ini puasa supaya saya ini badan saya langsing misalnya. Saya ini puasa supaya saya ini sehat gitu ya. Jadi urusan-urusan dunia gitu ya.
maka puasa-puasa yang seperti itu Allah akan berikan sebagaimana yang diinginkannya. Tetapi ganjaran akhirat dia tidak dapatkan. Nah, Nabi mengatakan karena siapa yang puasa karena iman dan puasa yang karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa yang dilakukan oleh seorang mukmin yang mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Mulai dari matanya, ya, telinganya, ya, mata dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah, telinga dari hal-hal yang tidak bermanfaat, ya, mendengar hal yang tidak bermanfaat. Lisan, kata Rasulullah, man lam yada' qaula zur fala saumalah. Siapa yang tidak mampu meninggalkan perkataan dusta, ya, atau perkataan yang tidak baik, maka sia-sia puasanya. Ya. Puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang dilakukan dengan kesabaran. Dan disebutkan dalam riwayat bahwasanya puasa itu adalah as-shaumu huwa sabru. Puasa itu adalah sabar. Puasa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala lah puasa yang pada saat Ramadan ini ada peningkatan. Jadi kalau biasa-biasa saja sama dengan hari-hari di luar Ramadan, maka rugi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala secara syar'iyahnya, qada'un syar'inya itu tidak menginginkan hamba-hambanya tercemplung atau masuk ke dalam lubang neraka. Sampai di bulan Ramadan ini, jadi 11 bulan yang sudah lewat, itu mau dikikis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, malam pertama, malam Selasa yang lalu gitu ya. Nah, sekarang ini sudah hari Selasa lagi dia. Malam Selasa yang lalu, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Kemudian menutup rapat-rapat pintu neraka. Kemudian syaitan-syaitan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, sekarang kita hanya berperang dengan hawa nafsu kita. Disebutkan dalam sebuah syair, an-nafsu katifli illam taqtimhu yanfatim. Nafsu itu adalah seperti anak kecil. Nah, kalau anak kecil ini, bayi ini sedang menyusui, kalau tidak disapai ya akan terus-terusan. Begitu juga nafsu kita. Kalau kita tidak ditahan, kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita, maka dia akan seperti bayi. Nah, oleh karena itu puasa ini diinginkan oleh Allah adalah bagaimana kita mempuasakan hawa nafsu kita, meningkatnya amal-amal kebaikan kita. Maka ending daripada puasa ini akan kita dapatkan. Pembahasan yang ketiga adalah la'allakum tattaqun. Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Bertakwa di sini adalah orang-orang yang berhati-hati dalam kehidupannya. Takwa yang dimaksudkan adalah takwa yang mampu membawa kita semuanya ya pelakunya untuk bisa beramal soleh. Takwa yang menyemangati kita. Ya. Takwa yang akan membentengi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Takwa yang akan menghantarkan kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna takwa secara bahasa dari kata-kata waqayaqi wiqayah, yaitu penjagaan, pemeliharaan. Jadi kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan maksiat dan juga diberikan semangat oleh Allah. Jadi takwa ini menjadi motor penggerak kita di dalam beramal soleh. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum. Ini la'allakum kalau dari sisi bahasa ini kalimatut taraji, pengharapan. Tetapi kalau Allah mengatakan la'allakum itu pasti gitu ya. Nah, jadi pasti. Nah, untuk menggapai kepastian Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita sebagai umat Islam kita harus mampu benar-benar mempuasakan hawa nafsu kita dan meningkatkan amal kebajikan kita di bulan suci Ramadan ini ya dengan memperbanyak ibadah-ibadah ya seperti qiyamul Ramadan, jangan sampai ketinggalan baik di masjid maupun di rumah kita sendiri-sendiri. Terlebih lagi di musim pandemi seperti sekarang ini. Kemudian tilawatil Quran harus juga ditingkatkan. Istighfarnya harus lebih banyak lagi. Selawatnya, zikirnya gitu ya. Dimanapun kita selalu berzikir. Dan ada amal-amal sosial yang kita lakukan yaitu infak dan sedekah kita. Wabil khusus kita memberi makan kepada mereka-mereka yang sedang berbuka puasa. Ini akan menjadi sebuah kemuliaan bagi kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah melakukan seperti itu, kata para ulama salaf, 6 bulan setelah itu mereka berdoa supaya diterima amal-amalannya. Di 6 bulan sebelumnya, sebelum masuk Ramadan ya, mereka berdoa kepada Allah supaya umurnya dipanjangkan, diberkahi, supaya berjumpa dengan bulan suci Ramadan ya.
Bahkan mereka ada di antara mereka mengatakan, ya Allah, kalau boleh kami memohon, jadikanlah seluruh bulan itu Ramadan. Karena mereka sudah merasakan betapa lezatnya beribadah di bulan suci Ramadan. Nah, setelah Ramadan, mereka berdoa, ya Allah, taqabbal minna ya Allah. Terimalah dari kami ya Allah. Ibadah kami, puasa kami. Selama 6 bulan mereka berdoa. Tidak pernah berhenti. Nah, demikian juga kita. Mari kita senantiasa bercermin kepada ulama-ulama salafus saleh ketika mereka masuk bulan suci Ramadan, mereka semuanya benar-benar all out ya, semuanya tenaganya, waktunya mereka pergunakan dalam ketaatan, khususnya interaksi mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Mungkin ini Mas Reza ya yang dapat disampaikan pada siang hari ini ya, barangkali nanti kalau ada pertanyaan saya kembalikan kepada Mas Reza. Baik. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz Mualimin atas penyampaian tausiah dan materinya kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang hendak menyampaikan tanya jawab atau diskusi. Ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan untuk bisa menyampaikan pertanyaan. Langsung saja menyalakan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan jamaah sekalian untuk menyalakan mikrofon apabila ingin bertanya, langsung disampaikan kepada Ustaz Mualimin di majelis siang hari ini. Ustaz, saya mau sedikit bertanya barangkali Ustaz ya, terkait dengan tadi sebuah fakta disampaikan kalau bahwa perjalanan sahabat ketika pertama kali perang Badar itu sampai 170 km Ustaz ya. Iya, memang jaraknya sekian. Dan itu di bulan Ramadan, dan pada waktu itu adalah tahun pertama para sahabat diperintahkan berpuasa. Nah, saya pribadi belum pernah Ustaz ya melakukan napatilas sepanjang itu. Itu kurang lebih hampir 2 kali sini ke Kediri gitu Ustaz. Surabaya ke Kediri. Ini bermakna apa Ustaz? Maksudnya apakah ini memiliki sebuah korelasi bagaimana Rasulullah dahulu membina generasi pertamanya yang selama 13 tahun itu di kota Mekah, dan kalau itu dilakukan oleh kaum muhajirin mungkin masih rasional Ustaz. Mereka bertemu langsung dengan Rasulullah, dididik akidahnya selama 13 tahun, tapi penduduk Madinah itu kan baru bertemu Rasulullah mungkin ya tahun-tahun pertama Ustaz. Tahun-tahun pertama beliau hadir di Yasrib. Kemudian perintah itu turun dan mereka bisa angkat senjata sekuat dengan kaum muhajirin yang sudah mendapatkan pembinaan akidah oleh Rasulullah selama 13 tahun. Ini maknanya bagaimana Ustaz menjelaskan fenomena generasi sejarah yang luar biasa seperti ini. Iya, memang betul Mas Reza. Jadi generasi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini memang terbagi menjadi 2. Ada generasi yaitu dari kalangan muhajirin dan dari kalangan kaum Ansor. Makanya ketika pertama kali ya mereka keluar dari Madinah, kan tujuannya awalnya adalah mengejar kafilah, mencegat kafilah Abu Sufyan. Yang ketiga itu datang dari Syam melewati kota Madinah. Madinah ini tengah-tengah gitu ya. Jadi mereka mau pulang ke Mekah. Nah, di sini banyak para orientalis yang menulis bahwa betapa jahatnya umat Islam ketika itu katanya. Nah, ini orientalis yang hanya mereka ini ingin memojokkan Islam. Kenapa kok orang dagang malah dicegat? Nah, dia tidak tahu bahwa situasi pada itu suatu situasi perang dia. Bayangkan mereka diusir dari Mekah dia. Jadi diusir dari Mekah, harta mereka dirampas di Mekah, maka ya tidak ada tidak ada salahnya mereka sekarang mencegat. Itu juga harta mereka. Rasulullah mengatakan itu harta-harta kalian, kata Rasulullah. Mari kita cegat kafilah Abu Sufyan. Tetapi memang Allah Subhanahu wa taala punya skenario ya. Jadi Abu Sufyan ini seorang yang sangat luar biasa juga ya, punya strategi ya. Jadi sehingga mampu lolos sampai ke Mekah. Tapi berita sudah tersebar
bahwa kaum muslimin ini telah menangkap Abu Sufyan, sehingga mereka orang-orang di Mekah itu sudah bersiap-siap untuk menyerang kota Madinah. Nah, di awal surah Al-Anfal, di sini Allah Subhanahu wa taala sudah gambarkan, ya, kama akhraja rabbukal ladzi, ya Allah, kok saya jadi lupa juga ayatnya ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kaum muslimin pada saat itu keluar dari kota Madinah, di antara mereka lakarihun. Ada di antara mereka yang setengah hati gitu ya. Jadi ada rasa enggan gitu ya. Wah, gimana ini? Itu mereka semuanya adalah kaum muslimin ya. Bahkan nanti orang yang ikut perang Badar ini diampuni dosanya semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di awal-awal, itu ada keengganan. Sedang puasa, kemudian mereka harus berjalan sekian puluh kilo gitu ya, 170 kiloan ya. Itu musim panas lagi. Jadi hanya beberapa orang saja yang membawa kuda pada saat itu dia. Nabi pun ketika itu gantian naik unta dengan Ali bin Abi Thalib dia. Nah itu. Nah, kemudian kaum muslim pada saat itu adalah ini puasa yang pertama. Nah, di dalam perjalanan ini masih puasa pertama, masih ada dispensasi gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa minal birri as-safaru as-saumu bis safar. Tidak merupakan sebuah kebaikan puasa dalam perjalanan. Maksudnya di sini adalah kalau kaum muslimin pada saat itu tidak kuat, maka diperkenankan untuk berbuka dan mengganti di hari lain. Ini masih di awal-awal. Islam itu benar-benar mendidik mereka bitadarus dengan step by step. Dia tidak tidak dipaksa. Kalian harus semuanya puasa ya. Apapun yang terjadi kita tetap puasa gitu ya. Tidak. Perintahnya di situ adalah kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di situ memang ada kata penekanan ya. Ini kata-katanya adalah kutiba, membuahkan sebuah kepastian. Tetapi Rasulullah mengatakan, sumu, puasalah kalian. Tidak seperti itu. Ini beda dengan perintah yang menggunakan kata fi'il amr dengan menggunakan selain fi'il amr. Saya mengatakan misalnya, izhabu, pergilah kalian. Nah, ya pergi. Itu perintah ya. Tapi di sini perintahnya di dalam Al-Qur'anul Karim menggunakan kata-kata kutiba. Jadi di situ tidak tegas sebenarnya perintahnya, akan tetapi maknanya itu adalah perintah. Telah ditetapkan, telah diwajibkan. Nah, ketika mengatakan telah diwajibkan, mungkin di sini di antara sahabat ada yang masih belum siap. Nah, sehingga di dalam perjalanan itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bagaimana beliau adalah bukan hanya seorang muallim, ya. Dia adalah seorang murabbi. Ini harus bisa dibedakan. Kalau muallim transfer ilmu, tetapi kalau murabbi benar-benar memperhatikan bagaimana keadaan sahabat. Didatangi satu persatu. Bagaimana antum? Bagaimana? Semua didatangi. Sehingga para sahabat mengatakan Rasulullah itu sayang dengan saya. Rasulullah perhatian dengan semua sahabat-sahabatnya mengatakan seperti itu. Jadi benar-benar Rasulullah itu adalah orang yang sangat adil sekali. Nah, ketika mereka dalam perjalanan menuju ke lembah Badar ini, ya ada juga di antara mereka yang tidak kuat ya berpuasa gitu ya. Karena perbekalan harus bawa sendiri-sendiri. Kata Rasulullah, ya itu silakan kalau kalian yang memang tidak kuat ya silakan ya, kalian berbuka. Nah, itu bisa dipastikan berapa jam mereka berjalan ke sana gitu ya. Jadi ke lembah Badar. Dan ya sekarang ini sudah ada jalannya, sudah bagus. Tetapi sekalipun demikian, kita saja kalau ke sana bisa tertidur gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya ada kesempatan ya Mas Reza ya, mungkin dari Bia Cukai mau berangkat bareng-bareng gitu ya. Pas musim haji, kita izin kita bisa ke sana gitu ya. Alhamdulillah saya sudah sampai 2 kali pergi ke Badar ini karena sangat ingin melihat bagaimana kondisi Badar. Subhanallah tidak berubah sejak dari zaman Nabi dan tidak ada bangunan di sana. Hanya ada lauh. Nah, lauh ini ada sebuah papan tulis itu bertuliskan 14 para syuhada. Dan tempat lokasinya ini hanya dipagari dengan pagar ya kawat berduri, hanya itu saja. Beda dengan Uhud. Jadi kalau Uhud itu sudah tidak alami lagi tempatnya gitu ya, sudah ada bangunan, sudah ada masjidnya segala. Kalau di sana masih sangat alami sekali. Nah, ini Rasulullah SAW ya mendidik mereka dengan memberikan sebuah contoh. Dan perlu dicatat lagi, ketika mereka sudah sampai di lembah Badar, Nabi mengulang-ulangi lagi perkataannya, man yusyarikuni,
siapa yang akan ikut bersamaku berperang? Kaum Muhajirin mengatakan, nahnu ya Rasulullah. Nahnu ya Rasulullah katanya. Kemudian beberapa kali ulangi. Kemudian ada seorang sahabat Ansor mengatakan, ya Rasulullah, faka'annaka tushiru ilaina. Seolah-olah engkau menunjuk kepada kami, kaum Ansor, wahai Rasulullah. Seolah-olah engkau ingin kami berbicara. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tafadhal. Nah, Rasulullah kaum Ansor mengatakan apa? Ya Rasulullah, la naqulu kama yaqulu Banu Israili Musa. Kami tidak akan pernah mengatakan perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila wa hahuna qaidun. Ya, di dalam surah Al-Maidah. Wahai Musa, pergilah engkau berperang bersama Tuhanmu. Kami di sini menunggu. Itu perkataan Bani Israel. Ya Rasulullah, kami akan mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila wa nahnu muqatilun. Wahai Rasulullah, pergilah Anda berperang bersama Tuhan Anda. Kami akan senantiasa mengiringmu sampai kami mendapatkan nasar kemenangan dari Allah atau kami gugur di medan jihad. Begitu sahabat-sahabat ini. Nah, ketika itu Rasulullah SAW pun merasa apa ya, ruhiyahnya itu meningkat gitu ya. Jadi semangatnya Rasulullah SAW meningkat. Kenapa? Kalau kaum Muhajirin inilah senasib dan sepenanggungan itu ya. Mereka sama-sama dari Mekah sudah terbiasa. Bayangkan Ali bin Abi Thalib jalan kaki 400 sekian kilo ke Madinah. Sampai kakinya berdarah-berdarah dia. Kaum Muhajirin sudah terbiasa tidak makan dia. Mereka tinggal di Supa. Kaum Ansor ini adalah kaum yang Masya Allah priai gitu ya. Mereka ini sudah terbiasa dengan kehidupan yang nyaman itu ya. Sekarang mereka harus berada di zona yang tidak nyaman. Sehingga Rasulullah perlu mengambil baiat lagi kepada mereka. Mengambil perjanjian lagi, muahadah lagi kepada mereka. Sehingga ketika perkataan itu muncul dari seorang pemimpin Ansor, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, idzan nantalik bi barakatillah. Kalau begitu kita teruskan perjalanan ini dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat sampai mereka di sana ada kejadian-kejadian yang luar biasa. Di panas yang terik datang tiba-tiba awan yang menggulung. Kemudian turun hujan yang diabadikan di dalam surah Al-Anfal ayat yang 11 dan 12. Baik, itu mungkin masalah saya. Dari Rasulullah SAW memberikan pembinaan kepada mereka ini, pembinaan secara ruhiyahnya. Jadi tidak hanya sekedar beliau berbicara transfer ilmu begitu, tapi beliau adalah seorang murabbi yang hakiki. Jadi memberikan sebuah contoh ya. Dan contoh ini bisa dilihat oleh para sahabat. Dan Rasulullah SAW di saat-saat genting seperti itu, beliau menyapa sahabatnya satu persatu sehingga sahabat pun merasa bahwa Rasulullah sangat perhatian kepada saya. Semua sahabat mengatakan seperti itu. Nah, di mana kita mendapatkan seorang guru seperti itu saat sekarang ini? Itu yang kita rindukan. Seorang pemimpin yang kita rindukan, pemimpin yang seperti itu. Gitu ya. Baik, Mas Reza, seperti itu mungkin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Mualimin atas penyampaian materinya dan jawabannya. Semoga kita semua di sini mampu meneladani bagaimana sebuah kepingan peristiwa tentang puasa. Ternyata puasa itu sesungguhnya adalah bulan perjuangan, begitu ya. Ramadan itu adalah bulan perjuangan, bulan untuk melakukan jihad, bulan untuk menaklukkan hawa nafsu, bulan untuk memeriahkan ya dunia ini dengan cahaya Islam. Demikian insya Allah kajian kita pada siang hari ini. Kami sampaikan jazakallahu khairan katsiran pada Ustaz Mualimin atas kehadirannya. Semoga Allah SWT memberikan kita kesempatan lagi untuk bisa menimba ilmu dan hadir di majelis-majelis kajian. Demikian kegiatan kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Amin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.